Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang Allah muliakan ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada keluarga, pada sahabat dan kita selaku umatnya. Yang terhormat pemateri pada pagi hari ini Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MS. Yang kami hormati Direktur Utama BPRS Amanah Ummah Bapak Haji Taufik Rahman SHI. Yang kami hormati Direktur Bisnis BPRS Amanah Ummah Bapak Haji Abdul Khalid Mawardi MSI. Yang kami hormati Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan Ibu Hajah Lelih Amaliatus Solihah Esos. Yang saya hormati pula Kepala Cabang, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan seluruh karyawan BPRS Amanah Ummah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan teman-teman semua, pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sebagai MC dalam pengajian tentang menghindari dan menjauhi perilaku rakus yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Didin Hafidudin. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dirut BPRS Amanah Ummah, Bapak Haji Taufik Rahman. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang panjang, yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu Direksi ada, Pak Abduh, kemudian Ibu Lelih ada ya? Belum datang. Serta saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sudah lama ini tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu secara offline dengan Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun tidak lama saya berusaha untuk bisa bertemu secara offline dalam rangka mengisi kajian yang rutin ya, yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kajian ini kajian yang bermanfaat buat kita semuanya, meningkatkan kualitas keimanan kita, pengetahuan kita, dan kemudian punya dampak yang positif terhadap kualitas dari lembaga yang kita cintai, Amanah Ummah ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik ya yang berkaitan dengan upaya untuk menjauhkan diri dan menghindarkan diri dari sebuah perilaku yang sangat membahayakan. Itulah perilaku rakus, ya, perilaku tamak. Karena perilaku rakus dan tamak itu siapapun juga yang melakukannya akan menghancurkan kehidupan, bukan sekedar di akhirat tapi juga di dunia. Saya ingin mulai yang pertama bahwa kecintaan kepada dunia dan segala isinya, kecintaan kepada materi, pada uang, pada harta benda, pada jabatan maupun yang lainnya, itu merupakan salah satu fitrah manusia.
salah satu sifat yang selalu melekat pada setiap makhluk yang bernama manusia. Pasti setiap orang dia cinta terhadap materi. Apapun suku bangsanya, kebudayaannya, pendidikannya, jenis kelaminnya, bahkan juga profesinya. Semua manusia diberikan oleh Allah satu kekuatan sebenarnya, satu insting, ya satu fitrah dan naluriah kecintaan kepada materi. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubus syahwati minan nisa wal banin al-ayah. Jadi menggunakan kata-kata zuyina. Zuyina itu majhul ya, fi'il majhul. Kalau dalam bahasa sekarang zuyina itu given. Tanpa diusahakan, tanpa dididik. Manusia itu lahir dalam kondisi punya fitrah begitu. Cinta kepada materi. Cinta kepada uang. Cinta kepada lawan jenis. Pada jabatan, kedudukan, emas, perak, mata uang, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan itu dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Artinya dibolehkan kita lakukan, mencari, mengusahakannya. Yang dilarang itu rakusnya, ya. Tapi kalau mengusahakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita secara wajar dan memberikan kebaikan kepada sesama, itu sesuatu yang sangat baik. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa manusia itu kadangkala punya kerakusan yang berlebih. Digambarkan dalam hadis ini, laukana libni adama wadiyani min malin atau wadiyani min dahabin labtago salisahuma hatta yamillat turabu taufa. Kalau seandainya manusia sudah punya 2 lembah emas yang terbuat dari emas, ya, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga dari emas. Karena merasa tidak cukup untuk mendapatkan, hanya memiliki 2 emas. Kapan itu selesai perburuan itu? Hatta yamillat turabul jawfa. Sehingga ada seonggok tanah yang masuk ke dalam perut. Artinya sudah mati. Ketika mati baru selesai perburuan itu. Tapi sebelum itu manusia selalu punya sifat yang rakus ini. Hatta yamillat turabul jawfa. Bahkan juga dalam surat yang pendek yang sering kita baca, At-Takasur kan juga menggambarkan itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah melalaikan pada kamu sekalian at-takasur. Ya, mencari-cari, memperbanyak harta benda, hatta zurtumul maqabir. Sehingga kalian masuk ke dalam liang lahat alias meninggal dunia. Oleh karena itu maka di dalam agama kita tidak seperti saya katakan, tidak dilarang, bahkan diperintahkan mencari harta. Tapi dengan 2 catatan supaya tidak rakus, atau catatannya 2 hal, yaitu bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara mengusahakannya, bagaimana cara memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, supaya harta itu abadi bagi kita. Di dunia maupun di akhirat, menjadi teman kita, sahabat kita di dunia maupun di akhirat. Ada harta yang abadi, ya, yang terbawa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya dengan harta itu, bahkan diperintahkan. Tapi perlu diperhatikan 2 hal, min aina iktasaba wa fima anfaqo. Bagaimana cara mengusahakan, cara mendapatkan, dan bagaimana cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inilah sebenarnya hakikat dari ekonomi syariah. Yang membedakan ekonomi syariah ya dengan ekonomi konvensional sebenarnya di sini. Kalau ekonomi konvensional itu hanya membahas min aina iktasabah. Bagaimana cara mendapatkannya. Tetapi kalau ekonomi syariah berbicara 2 hal. Min aina iktasabah wa fima anfaqoh. Bagaimana cara mengusahakannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Tetapi walaupun sedikit perbedaannya dalam kata-kata ya,
punya dampak yang sangat besar. Kalau orang yang diperhatikan hanya bagaimana cara mendapatkannya, tentu yang paling penting diutamakan mendapatkan keuntungan. Tidak peduli caranya baik atau tidak, yang penting mendapatkan keuntungan. Ya, bahkan satu teori dalam ekonomi konvensional mengatakan dengan biaya atau modal yang sangat kecil mendapatkan keuntungan yang yang besar. Itu kan begitu ya. Dengan biaya yang minimal mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Nah, bunga itu sebenarnya di sini. Kenapa bunga itu dilarang? Ternyata dilarangnya itu baik oleh Al-Quran, hadis maupun Komisi Fatwa MUI itu sejak 2004 ya. Sejak 2004 menyatakan bahwa bunga bank sekarang itu lebih buruk daripada riba nasiah, ya. Lebih buruk daripada bunga yang biasa, ya, karena dipersyaratkan di awal untuk return, ya, return yang fixed return. Itulah yang membedakan. Jadi oleh karena itu sebenarnya ekonomi syariah ini ekonomi alternatif, ekonomi yang menyelamatkan, ekonomi yang mensejahterakan, karena memandang harta itu sebagai kepemilikan yang bersifat amanah, ya. Ternyata juga punya dampak, punya pengaruh yang luas. Kalau kita merasa bahwa harta kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan hati-hati mendapatkannya dan memanfaatkannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Tetapi ketika kita hanya berbicara bagaimana cara mendapatkannya, kita tidak peduli. Gaji kita 100 juta per bulan misalnya. Ya, amin. Yang keras aminnya. Ya bisa. Tapi boleh saja kan kalau dalam ekonomi konvensional 100 juta itu dihabiskan sehari boleh. Makanya orang-orang barat ya yang kita lihat ya, kenapa di Bali itu banyak sekali wisatawan dari barat. Ternyata mereka di negerinya itu bukan orang-orang yang kaya ya, bukan orang-orang yang sebenarnya bukan saudagar-saudagar, bukan trader-trader, bukan pengusaha, tapi masyarakat biasa. Ya, masyarakat biasa yang datang itu. Gajinya itu yang penting habis gitu untuk bersenang-senang. Mereka tidak ada yang disebut dengan infak sedekah, tidak ada. Ya, habis untuk itu saja, untuk kesenangan pribadi. Ternyata ini filosofi yang membedakan yang sangat dahsyat. Jadi sebenarnya kita ini bergerak di ekonomi syariah sudah pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan ini merupakan jihad kita semuanya untuk menguatkan. Silakan Ustaz Mustafa. Silakan, di depan sini. Jadi kita teruskan ya. Jadi ini adalah merupakan jihad kita karena ternyata berlawanan dengan filosofi materialis yang mengajarkan yang penting cara mendapatkannya. Tidak pernah berpikir bagaimana cara memanfaatkan. Kalau saudara punya gaji 100 juta, boleh nggak dia besar untuk sendiri? Boleh tidak? Dia haruskan sendiri. Gajinya 100 juta misalnya, ya, sebulan. Ya, boleh tidak dihabiskan sendiri? Ya, tentu sesuatu yang tercela kalau hanya untuk sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengingatkan pada harta kita ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya, pada harta kalian ada hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi sudah dijelaskan begitu bahwa tidak 100% milik kita. Ya. Nah, kita lihat misalnya bahwa semuanya itu merupakan milkul amanah, bukan milkul absolut, ya, bukan milik mutlak, milkul amanah. Kita lihat dalam sebuah hadis kan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, lan tazala qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Ya, seseorang pasti akan selalu ditanya oleh Allah di akhirat nanti tentang 4 hal. Ini menggambarkan bahwa kepemilikan kita bersifat apa? Amanah. Akan dipertanggungjawabkan kepada zat yang memberikan amanah pada kita. Pertama, la'an umrihi fi ma'afna.
dari usia, ya, dari umur dipergunakan untuk apa? Ternyata umur pun juga amanah. Karena kita tidak bisa mengendalikan umur kita. Ya, kalau sudah meninggal, ya meninggal, tidak bisa. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Allah yang menentukan segala-galanya. Wa an syababihi, masa muda. Seperti kalian ini kan masa muda ya. Ini kan rata-rata ya karyawan di sini umurnya di bawah 20 tahun ya. Kelihatannya gitu. Ya, kelihatan. Nggak ada yang usianya 60 tahun, nggak ada yang. Iya, masih wan syababihi, nanti akan ditanya atau tentang syabab, tentang masa muda. Fima ablah, dipergunakan untuk apa? Satu pertanyaan. Tetapi untuk harta 2 pertanyaan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Ya, tentang harta yang kita miliki, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Itu menggambarkan harta kita juga merupakan milkul amanah. Ya, bukan kepemilikan yang sifatnya mutlak. Karena itu maka di dalam agama kita, dalam Al-Quran, hadis maupun juga pendapat-pendapat para ulama salafus soleh, begitu banyak bicara masalah al-mal, masalah harta. Untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya, filosofinya ternyata berbeda dengan filosofi konvensional. Jadi sebenarnya ada nilai yang lebih ya, added value pada ekonomi syariah yang luar biasa. Antara lain upaya pengendalian diri kita. Sebab kalau tidak, manusia cenderung tadi ya, kerakusannya itu akan menyebabkan dia menghalalkan segala macam cara. Karena itu maka di dalam Al-Quran misalnya Allah menjelaskan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kalian tidak boleh memakan harta kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan membawa harta itu ke para hakim, orang-orang yang menegakkan hukum. Bil ismi ta'kulu amwalan nasi bil ismi, agar kalian memakan harta orang lain dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, kalian mengetahui. Jadi sebenarnya sudah diisyaratkan. Ayat ini yang saya bacakan tadi, Al-Baqarah 188. Itu ayat setelah ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa kan Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, 188-nya ayat tentang harta. Ternyata bahwa kalau kita lihat tafsir, bahwa salah satu manfaat dan hikmah dari puasa itu bisa mengendalikan diri dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang dilarang. Makanya kemudian ada perintah di situ. Larangan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Di dalam surat An-Nisa juga ada ayat 29, hampir sama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahim. Tidak boleh kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali perdagangan. Ya, jadi di situ diisyaratkan tijarah. Tapi bukan sekedar tijarah antaradin minkum, ya. Antaradin, saling meridhoi. Itu akad di situ ya. Jadi fungsi akad itu untuk terbukaan, saling mengakui, saling meridhoi. Akad menjadi tidak sah atau kurang sempurna kalau tidak saling meridhoi. Makanya ada mekanisme khiyar misalnya. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita kecewa dengan barang yang kita beli, maka ada mekanisme khiyar. Kenapa ada mekanisme khiyar? Karena antarodin tadi, substansi dari akad adalah antarodin minkum. Nah, yang ingin saya tekankan adalah kata-kata atau kalimat ayat antarodin minkum. Ya, saling meridhoi, minkum, di antara kalian. Siapa minkum itu? Minalladzina aman. Dari orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ekonomi ini, kalau kita ingin membangun kesejahteraan, maka ekonomi ini harus dihidupkan antara sesama orang yang beriman. Ya, jangan kita membiasakan melakukan kegiatan ekonomi tanpa peduli, tanpa memperhatikan agamanya. Walaupun dikatakan sekarang politik identitas ya, yang tidak disenangi, itu nggak apa-apa.
Justru dalam ayat ini jelas sekali bahwa kita ini melakukan kegiatan muamalah, usahakan antara minkum. Siapa minkum itu? Minalladzina amanu. Ya, orang-orang yang beriman. Nah, sekarang inilah yang kita belum melaksanakan ayat ini. Kita kadang-kadang membeli apapun tidak peduli kan. Tidak pernah perhatikan. Kita lebih senang di tempat-tempat yang wah ya belanjanya itu. Walaupun kita mau beli terasi misalnya. Ya, tidak di warung-warung. Di warung-warung itu padahal punya Pak Haji, punya Bu Haji kan. Punya saudara-saudara kita yang suka sholat insya Allah. Tapi kita sekarang abaikan. Ya, karena kita melihat apa tuh? Melihat apanya? Melihat ruangnya. Melihat bingkainya, bungkusnya, ya covernya. Bukan substansinya. Padahal Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ya, kenapa ekonomi di zaman sahabat itu maju luar biasa? Karena produsen dengan konsumen itu diikat oleh ketakwaan. Ya, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, nahnu qaumun ya, taqiyun ya, la ya'kulu ta'amana illa taqiyun. Kami semua adalah kaum yang bertakwa, tidak pernah memakan pada harta kita kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi garis yang menghubungkan produsen dengan konsumen adalah garis ketakwaan. Makanya ketika ada upaya untuk menguatkan ayat ini, An-Nisa 29 ini di Malaysia kan, kita tahu bagaimana cepat terjadi percepatan ketika ekonomi pribumi dibangun. Dan sekarang di kita di Indonesia tidak ada itu. Ya, dengan filosofi juga yang sangat jauh dari ajaran toh agama itu semuanya sama. Kan begitu ya, filosofi sekarang itu. Setuju tidak, saudara? Semua agama sama. Kelihatan ragu-ragu. Harus mengatakan agama itu tidak sama. Siapa yang mengatakan sama? Ya, berbeda antara Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, berbeda. Dan toleransi itu bukan apa? Bukan menyamakan perbedaan. Tasamuh itu bahasa Arabnya. Toleransi bukan disama-samakan. Ya, waktu Natalan kita disuruh ikut Natalan. Kemudian waktu Natalan sholawat di masjid bisa di gereja ya dan lain sebagainya. Bukan itu toleransi itu. Toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Anda Muslim, Anda non-Muslim, ya silakan sesuai dengan keyakinan. Tetapi tidak boleh dikatakan satu agama sama dengan agama yang lain. Tetap berbeda. Perbedaannya sangat jauh. Ya, toleransi itu menghargai perbedaan, bukan menyamakan perbedaan. Saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan rakus ini kita melihat dalam realitasnya, dalam kenyataan bahwa karena iman yang kurang, kemudian juga lingkungan yang tidak kondusif, ya sekarang kita lihat dipertontonkan di hadapan kita sekarang ini orang-orang yang kaya, bahkan punya jabatan tinggi, ya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan tadi kekuasaan materi dunia tadi. Bahkan rela membunuh dengan pembunuhan cara yang keji. Nah ya, jadi sebenarnya yang namanya rakus itu dilarang karena akan menghancurkan kehidupan kita dunia ini maupun akhirat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa iyyaka wat-tam'a fa innahu al-faqrul hadir. Ya, iyyaka wat-tam'a. Jauhi oleh engkau sifat rakus. Jauhi. Bukan menjauhi harta, bukan, menjauhi sifat rakus. Kalau harta diperintahkan, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Tapi yang dilarang sifat rakus. Iyyaka wat-tam'a. Kenapa? Fa innahu al-faqrul hadir. Karena sungguhnya rakus dan tama itu kefakiran yang nyata. Jadi dalam perspektif ajaran Islam, orang fakir itu bukan orang yang tidak punya harta, bukan yang tidak punya kekayaan, tetapi orang fakirlah orang yang yang rakus. Karena orang rakus itu al-faqrul hadir, jiwanya akan terasa lapar, akan terasa haus terus, dahaga terus, lapar terus, ya, gaji 500 juta per bulan, tetapi juga masih senang makan raskin. Ya, raskin itu apa itu? Beras orang miskin.
ya gaji sudah 1 miliar, tapi masih senang minum bensin, BBM diminum, coba bayangkan. Ya artinya dikorupsi maksudnya ya. Masih senang tuh begitu. Itu karena rakus. Dan kerakusan itu al-faqrul hadir, kefakiran yang nyata. Nah, oleh itu maka kita di lembaga syariah, di bank syariah, ya, di lembaga-lembaga syariah, bukan sekedar masalah yang berkaitan dengan akad. Harus kita perkuat ya, tapi juga berkaitan dengan kepribadian kita. Bahwa Islam itu mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap harta, sikap kita terhadap materi dan lain sebagainya. Ya, kita harus berusaha menjauhkan diri dari sifat rakus dan tamak. Karena rakus dan tamak itu akan menghancurkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Saya kira ini yang dapat sampaikan secara singkat saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani dan rohani. Kita juga terus diberikan kekuatan ya di dalam melaksanakan ajaran Islam di bidang ekonomi ini. Ini merupakan jihad kita semuanya ya untuk memperbaiki keadaan, walaupun sekecil apapun yang namanya perbaikan harus kita lakukan. Jadi yang namanya cahaya itu walaupun kecil harus diperlihatkan. Ya, makanya saya sangat gembira kalau Amanah Ummah setiap tahun mendapatkan predikat Infobank ya yang terbaik. Ya, Platinum ya. Ya, itu karena di situ ada cahaya. Bukan sekedar nama baik tapi cahaya. Ya, yang namanya cahaya itu kan kelihatan. Coba di tempat yang gelap, ada cahaya kecil kelihatan kan. Tugas kita adalah bagaimana membesarkan cahaya itu. Ya, asalnya 1 watt misalnya menjadi 2 watt, ya, menjadi 10 watt, menjadi 15 watt, dan seterusnya. Itu tugas kita. Bukan dari 1 watt menjadi sewat. Ya, jadi terus berkembang. Itu tugas kita. Saya yakin, insya Allah semuanya dengan izin Allah akan diberikan kemudahan dan semangat melakukan kegiatan yang semacam demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai atas materi yang telah diberikan. Kami persilakan pada Bapak Ibu bagi apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin, minggu kemarin kebetulan saya ngisi pelatihan di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Namanya BPRS Khairon Inti Amanah. Baru Khairon Inti Amanah. Harusnya amanah inti khairon harusnya. Baru konversi September 2021. Kinerjanya cukup baik. Dari 60 karyawan itu ada 6 non-muslim. Karena penduduk Sulawesi Tengah itu 25% itu non-muslim. Saya tanya ke direksinya, kenapa? Ini memang bawaan dari yang lama ketika belum konversi. Ini gimana sesungguhnya, bagaimana kita semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah, tapi karyawannya bahkan ada legal yang tukang bacakan akad. Dia nanya, kalau legalnya baca akad gitu, doanya gimana gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan Tuhan ini. Strateginya kalau mungkin dari sisi hukum muamalah kan boleh ya, tapi dari sisi strategi pengembangan dakwah itu seperti apa seharusnya gitu. Terima kasih. Ya, memang yang ideal itu yang namanya lembaga keuangan syariah, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan kepada publik, ya, itu memang harus jalan ya agamanya juga. Jangan berbeda agama, seharusnya begitu. Tapi sering dijadikan alat ya untuk membuktikan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang bersifat universal. Siapapun juga bisa terlibat di dalam kegiatan ekonomi misalnya, dalam kegiatan perbankan. Karena itu dalam sebuah pertemuan kita menyatakan ketika kasus-kasus yang semacam dimunculkan,
Ya, karena dianggap misalnya kalau di Bali misalnya ada orang Hindu ya, yang menjadi karyawan bank syariah. Seperti tadi juga di Sulawesi Sulawesi Tengah, Sulteng ya di Sulawesi Tengah ada non Muslim itu disuruh pada bidang-bidang yang tidak yang tidak strategis gitu, yang tidak strategis. Nah itu satu contoh, tapi meskipun bukan lembaga syariah, di Bulog itu ketika itu Bulog Sumatera Utara, ketuanya itu adalah alumni IPB yang sangat aktif ya dalam Islam. Dia kemudian jadi kepala Bulog, ya. Nah, semua staf-staf dia adalah Muslim. Tapi supaya jangan disebut fanatis, akhirnya ada non Muslim yang dijadikan staf tapi jadi satpam gitu, ya. Atau khusus untuk hari Jumat gitu. Ketika yang lain pada sholat Jumat ya yang jaga dan lain sebagainya. Jadi pada hal-hal yang tidak strategis. Tapi kalau baca akad tuh seakan kan yang Muslim ya yang ngerti lah. Karena akad tuh kan inti ya. Inti dari kegiatan ekonomi itu kan akad. Tanpa akad tidak akan sah ya. Ada akad tuh. Jadi apapun juga. Dan kita tahu kan ciri bank syariah itu salah satunya pertama adalah akad. Akad inilah yang mengcover, yang menjadikan sah tidak sah dan lain sebagainya itu dari akad. Bahkan sekarang ada fatwa dari DSN itu yang berkaitan dengan tidak dijadikan pengakuan terhadap keuntungan itu kan karena itu? Karena akad. Misalnya ketika murabahah ya persyaratan-persyaratannya rukunnya tidak terpenuhi, barangnya tidak ada misalnya. Nah itu dikatakan penghasilannya bukan penghasilan yang sah, ya, tidak diakui sebagai pendapatan bank, tetapi dijadikan sebagai pabrik ya untuk kepentingan sosial misalnya begitu, ya karena masalah akad. Jadi ya jangan, kalau bisa yang berkaitan dengan akad itu ya memang Muslim yang fasih baca bismillahnya, yang fasih baca syahadatnya, yang sampai memalukan baca syahadatnya tidak bisa misalnya kan kurang pas gitu ya. Yang namanya perjanjian kan memang juga menyangkut agama kan, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi begitu ya. Jadi pada hal-hal yang tidak bersifat pokok itu diizinkan. Pada hal-hal yang bersifat teknis saja diizinkan. Tapi kalau sudah ada yang berkaitan dengan prinsip, diusahakan yang Muslim. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul atas pertanyaannya dan kepada Bapak Kiai Haji Nafridudin atas jawabannya. Barangkali ada teman-teman lain yang ingin bertanya, atau dari kantor cabang maupun dari kantor kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Perdana mengenai perniagaan yang antara dimingkung Pak Kiai. Mungkin kebanyakan nasabah itu selalu membandingkan untuk akad murabah itu margin ya. Apalagi kalau dibandingkannya dengan kur ya, itu luar biasa gitu ya. Kalau nasabahnya emang benar-benar orientasinya hijrah terhadap syariah, saya kira margin itu tidak masalah Pak Kiai. Ini mungkin yang yang masih melihat mahal dan murahnya seperti itu. Nah, batasan antara dimingkung ini ridho biridho ini kaitannya mungkin tadi Pak ya, membanding-bandingkan, terus kita juga mungkin kan ada istilahnya HPP lah ya gitu ya, menyangkut biaya operasional bank segala macam gitu. Nah itu seperti apa Pak Kiai? Terima kasih. Ya.
Jadi sebenarnya semua pekerja di bank itu juga harus merasa punya kewajiban untuk melakukan edukasi. Ya, jadi jangan misalnya ketika kita berhadapan dengan nasabah, langsung nasabah tanpa diberitahu, dijelaskan oleh kita kenapa begini, ya. Langsung misalnya silakan tanda tangan. Kan seringnya begitu ternyata. Dari saya lihat beberapa daerah ya, kalau saya lihat ke daerah, itu banyak yang tidak melakukan edukasi. Jadi tidak tahu si nasabah itu kenapa itu ada muncul angka itu. Ya, padahal kan harus dijelaskan. Mencari keuntungan itu kan boleh. Ya, siapa sih yang mau rugi, tetapi keuntungan yang jelas, ya, yang wajar, kan boleh saja, tidak ada masalah. Kenapa sekarang jadi masalah? Dua hal yang sering oleh OJK juga disampaikan. Pertama adalah di bank syariah itu price, ya, harga yang selalu dianggap tinggi. Yang kedua adalah produk yang tidak bervariasi. Jadi price itu harga tadi selalu tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dengan yang kedua produk yang tidak bervariasi. Padahal kita mengetahui bahwa price-nya itu, harga itu tinggi karena nasabah yang ikut terlibat di dalam bank syariah kan tidak sebanyak nasabah yang terlibat dalam dalam ekonomi, dalam bank konvensional. Wajar kan, semakin banyak nanti nasabahnya maka akan semakin murah. Kenapa BCA bisa murah? Ya, karena didesain begitu. Didesain juga mereka juga kuat ininya edukasinya juga kuat mereka lakukan itu, sehingga seolah-olah ini jauh lebih baik, lebih murah dan lain sebagainya, ya. Tetapi ketika kita robah, kita pun gaya kita dirobah, memberikan edukasi sebelum melakukan tanda tangan, ya, saya kira nanti akan terjadi perubahan. Memang diperlukan perubahan mindsetnya, ya, mindset itu cara berpikirnya. Nasabah juga diajak, dicerdaskan kalau di dalam ekonomi syariah itu. Bukan sekedar tanda tangan, ya. Nah, kalau sudah dijelaskan, saya yakin bisa paham gitu. Yang wajar lah penentuannya kan ada ininya kan, ada rumusannya kan untuk mendapatkan keuntungan itu. Tapi kalau dalam murabah kan memang harus fix, ya, harus pasti. Beda dengan musyarakah dan mudharabah. Di kita ada banyak juga mudharabah yang dimurabahkan, sehingga disebut mudharabah fix, ya. Mudharabah tapi fix kan aneh gitu. Ya, yang namanya mudharabah kan padorob-dorob. Ya, kalau masa santri itu padorob-dorob. Ya, ada mudharib, ada sahibul mal dan lain sebagainya. Tetapi semuanya adalah dilakukan secara tadi musyawarah tadi. Makanya ada nisbah saja. Bukan fixed return, tetapi ada cuma nisbah. Ya, demikian pula dalam musyarakah misalnya. Begitu ya. Jadi sekarang itu harus dipersiapkan semua kita ini sebelum transaksi itu dijelaskan. Ya, jangan merasa jangan merasa ini waktu lama kok. Tidak. Ya, banyak juga nasabah yang ke bank syariah itu dia sikapnya menyamakan bank syariah dengan dengan bank konvensional. Banyak masih begitu. Mereka mengatakan aku mahal dinyawelah, saya tanda tangan aja, ya. Nah, kan banyak yang begitu. Itu jangan, mohon atau adik itu mengulang, jangan begitu. Harus diedukasi dengan baik, ya. Karena itu tugas kita mengedukasi mereka ini, ya, supaya ada perubahan tadi mindsetnya, ya. Karena memang kita ketahui SDM kita ini kan masih kurang. Jangankan karyawannya, pimpinannya juga kan banyak yang asalnya dari konven. Kemudian karena kurang ada SDM, dirobah, ya. Dia hanya di training 3 bulan. Bisa pengetahuannya bisa berubah, bisa bertambah. Tapi mindsetnya susah, ya. Mindsetnya susah. Untuk dirobah itu harus dalam waktu yang lama. Begitu. Baik, terima kasih Pak Dwi atas pertanyaan dan apresiasinya. Dan Pak Kiai atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi yang ingin ditanyakan.
Baik, kiranya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Untuk menutup pengajian pagi hari ini, maka kita baca hamdalah bersama-sama. Dan kifaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dilanjutkan doa penutup oleh Kiai Haji Didin Hafidudin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa fil mala'ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma altufina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.